Shalom semuanya, kembali lagi dengan Lausa and Mark. Kita akan mulai pada hari ini. Tapi sebelumnya, yuk kita sama-sama berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh berkumpul untuk beribadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang berkati jalannya ibadah kami, dan Tuhan memberikan kami hati yang memuji nama Tuhan, sehingga kami sudah bersemangat untuk bersyukur atas kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa Allah selalu ada di tengah-tengah kita. Dia menjaga kita, Dia melindungi kita, dan memberkati kita. Yuk sama-sama kita naikkan satu pujian, Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar. Ke kanan yuk. Besar. Ke kiri sekarang. Besar. Sama-sama. Besar. Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi, Dia bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar. Semuanya katakan, besar, 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 besar. Yang bisa kita bikin besar. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kalau ketika Tuhan ada di tengah kita, kita selalu bersuka karena Tuhan. Kita mau pujikan satu pujian lagi, karena kita mau menari seperti Daud. Yuk kita nyanyikan pujian berikutnya. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Yuk sama-sama kita pujikan. Bila roh Allah ada di dalamku. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti. Yuk ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud. Ku kan menari seperti Daud menari.
menari, seperti Daud menari. Puji nama Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Hai anak-anak, mari kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama, Lause berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan membuat hati kami seperti tanah yang subur, yang siap untuk ditanam dan yang akan berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini Nose mau tanya, siapa yang di rumah pernah kelaparan? Pastinya ada ya yang pernah kelaparan, terus tiba-tiba cepet-cepet nih pergi ke meja makan. Di sana kita sudah lihat apa nih yang dimasak mama hari ini. Ketika kita buka satu, wow, ada sayur kangkung. Lalu buka yang kedua, wah, ada tahu goreng, enak sekali. Kita buka yang ketiga, hap, loh, kok kosong? Mah, ini harusnya ada apa? Mama jawab, harusnya ada ayam goreng, belum selesai gorengnya. Oh, mama ini ya, dari tadi itu aku sudah nungguin. Aku sudah lapar. Mama ini kok lama sekali masaknya. Langsung cemberut. Anak-anak, menurut anak-anak, si anak tadi ini good dah? Lose tahu anak-anak pasti jawab, enggak Lose, ini enggak good. Karena apa? Karena dia tidak sabar. Dia suka ngomel-ngomel duluan, marah-marah, ya, tidak ada sabar. Demikian juga yang terjadi di dalam Alkitab anak-anak. Di Keluaran 16 ayat 1 sampai dengan ayat 36. Anak-anak baca di rumah, cukup panjang. Nah, saat itu bangsa Israel sudah keluarkan dari tanah Mesir. Mereka sudah berjalan di padang gurun itu selama 2 bulan lebih anak-anak. Tepatnya 2 bulan 15 hari. Sudah lama ya. Bekal mereka sudah hampir habis anak-anak. Tinggal sedikit. Mulai mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Kalau tadinya kami mati saja di tanah Mesir. Kami masih ada daging dan roti di sana. Mereka marah bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Musa lalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, lihat bangsa ini. Mereka bersungut-sungut kembali. Lalu Tuhan menjawab apa anak-anak? Engkau akan tahu. Aku akan menunjukkan kuasaku. Aku akan turunkan dari langit roti untuk mereka. Musa lalu berkata kepada bangsa Israel, ayo kumpul, kita menghadap Tuhan. Dan saat itu Tuhan menjawab kembali, berfirman kepada Musa, pada waktu petang aku akan turunkan dari langit burung-burung puyuh. Dan pada waktu pagi hari, aku akan kirimkan roti untuk bangsa Israel. Akan kucoba bangsa Israel, apakah mereka akan menuruti perintahku atau tidak. Musa akhirnya anak-anak memberitahukan firman Tuhan itu kepada bangsa Israel. Apakah terjadi sesuai yang dikatakan Tuhan? Tentu saja anak-anak, karena kita tahu Tuhan adalah Allah yang peduli terhadap umatnya. Kalau dia sudah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir,
Tuhan pasti memelihara dan mencukupkan kebutuhan bangsa Israel. Akhirnya terjadi pada waktu petang anak-anak. Di langit itu berterbangan burung-burung puyuh anak-anak. Segera bangsa Israel keluar karena burung-burung itu jatuh anak-anak. Mereka segera memungutnya dengan keranjang-keranjang. Mereka mengumpulkan sesuai dengan yang mereka perlukan. Senang sekali bangsa Israel anak-anak. Dan pada waktu pagi, tiba-tiba juga ketika embun pagi sudah menguap, tampak di padang gurun itu ada sesuatu seperti kapas yang agak bersisik, seperti embun yang beku. Mereka bertanya kepada Musa, "Apa ini ya?" Lalu Musa menjawab, "Inilah roti yang Tuhan berikan untuk kita. Tiap-tiap hari kita akan pungut roti ini untuk menjadi makanan kita." Akhirnya anak-anak, dari hari pertama sampai dengan hari kelima mereka memungut itu tiap hari. Tetapi pada hari yang keenam mereka memungut lebih banyak anak-anak. Untuk apa? Karena bangsa Israel akan mempersiapkan hari Sabat, di mana hari Sabat itu adalah hari ke-7 dan mereka tidak boleh melakukan aktivitas, tidak boleh di luar rumah. Sehingga roti itu cukup untuk keluarga mereka. Tahu tidak anak-anak? Ada loh yang gak taat. Mereka masih pergi keluar ingin memungut. Namun apa yang terjadi? Tuhan tidak memberikan roti itu karena Tuhan sudah berkata hari Sabat adalah hari perhentian. Demikian juga anak-anak, ada loh yang rakus serakah. Mereka kumpulkan lebih. Baik itu burung yang diambil dagingnya, baik itu juga mana. Tapi anak-anak tahu gak? Ketika keesokan harinya, mana itu sudah berulat anak-anak dan berbau busuk. Tuhan tidak ingin juga bangsa Israel serakah. Tuhan akan mencukupkan kebutuhan mereka sesuai dengan keperluan mereka. Hari ini anak-anak belajar apa dari kisah ini? 1, kita belajar mengucap syukur atas makanan dan minuman yang Tuhan berikan untuk kita. Yang kedua, kita harus tahu dan percaya Tuhan sayang kepada kita. Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan. Mungkin saat ini papa dan mama kalian sedang menghadapi kesulitan karena pandemi ini. Tapi anak-anak harus percaya, seperti burung pipit di udara yang Tuhan pelihara, demikian juga anak-anak Tuhan akan dicukupkan kebutuhan kita semua. Jangan lupa berdoa ya ketika anak-anak menghadapi kesulitan. Dan yang ketiga, anak-anak, kita mau belajar lebih sabar. Tidak suka mengomel duluan. Belajar sabar ketika anak-anak menghadapi kesulitan. Mari kita sekarang baca ayat hafalan kita. Ada di 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kita baca sekali lagi. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ingat janji firman Tuhan ini anak-anak. Tuhan tahu kebutuhan kita. Mari kita jadi anak-anak Tuhan
yang tidak suka bersungut-sungut, tapi selalu mengucap syukur. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami tahu Tuhan sangat mengasihi kami, memberikan apa yang kami perlukan sebelum kami minta kepada Tuhan. Ajar kami percaya dan lebih bersabar ketika kami menghadapi kesulitan. Berkati juga papa mama supaya mereka bisa melewati kesulitan ini dengan tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman atau saudara kalian yang belum beribadah, supaya mereka bisa bersama-sama dengan kalian mendapatkan berkat dari Tuhan. Happy Sunday, God bless you, bye-bye.